Sampai jumpa lagi di channel Raja Peristiwa. Jangan lupa di subscribe, like, dan share setelah menonton video ini. Satu, Presiden Soekarno memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan Jepang untuk menjaga status quo kekuasaan di Indonesia sampai kedatangan Sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945, tentara Sekutu berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Tujuannya adalah melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan para tawanan perang. Kedatangan Sekutu ternyata dibonceng tentara Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaan jajahannya di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara rakyat Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya dengan Belanda yang menganggap Indonesia masih wilayah kekuasaan jajahannya. Pada akhir tahun 1945, situasi kota Jakarta menjadi sangat kacau. Belanda kembali membuka kantor di bawah kendali Van Mook. Belanda bersikeras menguasai ibu kota Republik Indonesia kembali. Tindakan penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sultan Syahrir misalnya. Pada tanggal 26 Desember tahun 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Syahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung, polisi militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkannya. Presiden Soekarno pun tidak luput dari gangguan ini. Beberapa kali ia mendapat ancaman dan teror. Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu membuat Presiden Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat terbatas, ada usulan mengendalikan negara dari daerah. Saat itu Yogyakarta dipilih menjadi alternatif. Pada saat yang hampir bersamaan, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota negara RI dipindahkan ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima oleh Soekarno. Presiden Soekarno pun menegaskan kembali apakah Yogyakarta sanggup menerima pemerintah RI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyanggupi permintaan Soekarno tersebut. Pada tanggal 3 Januari 1946, rombongan Soekarno-Hatta dan para kabinet menteri RI dengan menggunakan kereta api luar biasa sekitar pukul 18 WIB secara diam-diam meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta sebagai kota tujuan. Pemberangkatan dimulai dari belakang rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur nomor 56. Sebanyak 15 pasukan khusus disiapkan untuk mengawal para tokoh bangsa. Selama 15 jam perjalanan, pengawalan serta pengamanan diperketat. Akhirnya, pada hari Jumat 4 Januari 1946 sekitar pukul 9 pagi, rombongan tiba di Yogyakarta dengan selamat. Dua, Alaska masuk sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-49 tahun 1959. Pada tanggal 30 Maret 1867, Amerika membeli Alaska, wilayah seluas 1,5 juta kilometer persegi dari Rusia dengan harga 7,2 juta dolar Amerika atau setara 99 miliar. Sebenarnya sudah beberapa kali Rusia menawarkan Alaska kepada Amerika, tetapi pecahnya Perang Saudara pada tahun 1861 menghentikan pembahasannya. Pada Desember 1866, setahun setelah Perang Saudara usai, Baron Edward Stooke I, Menteri Urusan Amerika, mendapat perintah dari Tsar Alexander I untuk kembali membicarakan penjualan Alaska. Alasan penjualan Alaska karena Rusia merasa biaya untuk mengurus wilayah itu terlampau mahal. Apalagi Rusia tengah mengalami masalah utang akibat Perang Crimea tahun 1863 sampai tahun 1856. Meski hubungan Rusia dengan warga penduduk asli Kepulauan Aleut relatif baik, tetapi tidak demikian dengan suku Tligit,
Suku Tligit adalah bagian dari bangsa asli Amerika yang tinggal di berbagai pulau dan pesisir di wilayah selatan Alaska. Suku ini menolak kehadiran bangsa Rusia dan beberapa kali melakukan perlawanan sporadis terhadap Rusia. Alasan lain penjualan Alaska adalah para politisi Rusia lebih memilih Asia untuk sasaran ekspansi dan menilai pada suatu hari penguasaan Alaska oleh AS tak akan terhindarkan. Sehari setelah kesepakatan dicapai, kedua negara menandatangani perjanjian pembelian Alaska. Namun, sejumlah surat kabar berpengaruh seperti New York Times Tribune mengkritik keras keputusan pembelian Alaska itu. Sementara itu, warga Amerika Serikat terbelah. Sebagian mendukung karena dianggap menjadi langkah awal untuk aneksisasi Kanada. Kesepakatan pembelian ini diajukan ke Senat untuk disahkan pada 30 Maret 1867. Saat itu, Senator Charles Sumner, salah satu penentang pembelian Alaska, berpidato selama lebih 3 jam. Meski mendapat tantangan, kesepakatan itu akhirnya disetujui Senat pada 9 April 1867. Dan pada tanggal 18 Oktober tahun 1867, bendera Amerika Serikat berkibar di kota Sitka. Namun para penentang pembelian Alaska belum menyerah dan bahkan mencoba untuk menakjulkan Presiden Andrew Johnson. Meski berakhir dengan kegagalan, kelompok anti-Alaska juga memulai propaganda soal dugaan adanya suap untuk Baron Stokes. Namun, usaha ini juga digagalkan dengan puting di Senat dan Parlemen. Alhasil, hingga Juni 1877 Alaska berada di bawah kendali Angkatan Darat sebelum diambil alih sementara oleh Kementerian Keuangan dan beberapa satuan militer Amerika. Sementara itu, warga Rusia yang tinggal di Alaska berstatus sebagai penduduk tidak tetap dan kembali ke negara mereka menyusul pembelian wilayah tersebut. Mereka yang masih bersisa di Alaska diberi pilihan untuk mendapatkan status warga negara Amerika dalam 3 tahun. Tetapi sebagian besar dari mereka memilih pulang ke Rusia. Pada Mei 1884, sebuah pemerintah sipil dibentuk setelah Alaska berstatus distrik. Dan pada tanggal 3 Januari 1959, Alaska resmi menjadi negara bagian ke-49 Amerika Serikat. 3. Lahirnya Michael Schumacher, pembalap Formula 1 dari Jerman tahun 1969. Michael Schumacher lahir di Jerman 3 Januari tahun 1969. Dia seorang mantan pembalap mobil profesional asal Jerman. Ia pernah berkarir di ajang balap mobil Formula 1 dalam 2 kesempatan berbeda. Yang pertama dari tahun 1991 sampai tahun 2006 dengan bergabung bersama tim Ferrari, dan yang kedua dari tahun 2010 sampai tahun 2012 bersama tim Mercy. Sukumi mulai debutnya di F1 pada lomba Grand Prix Belgia tahun 1991 dan sampai akhir karirnya di F1 ia telah menjuarai 91 balapan dan 7 kali berebut gelar juara dunia. Ia juga memegang beberapa rekor pribadi lainnya seperti lap tercepat terbanyak 77 kali dan jumlah kemenangan lomba terbanyak dalam satu musim, 13 kali di musim tahun 2004. Di luar trek balapan sendiri, Sukumi merupakan salah satu duta dari UNESCO dan juga duta untuk keselamatan pengemudi di jalan raya. Ia juga sering menyumbangkan uang penghasilannya untuk beberapa kegiatan amal dan kemanusiaan bagi yang membutuhkan di seluruh dunia. Pada pertengahan tahun 2009, Sukumi nyaris saja kembali membalap di Formula 1 bersama tim Ferrari setelah Felipe Massa mengalami kecelakaan hebat di Grand Prix Hungaria. Namun dikarenakan menderita cedera leher akibat kecelakaan saat mengikuti sebuah perlombaan balap motor, Sukumi akhirnya mengurungkan niatnya untuk turun kembali ke Formula 1. Pada musim 2010, Sukumi kembali aktif membalap di Formula 1 bersama tim Mercy GP dengan kontrak berdurasi 3 musim dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada periode tersebut, Sukumi gagal menambah jumlah kemenangan lombanya dan hanya mampu naik podium 1 kali saat finish di urutan ketiga di Grand Prix Eropa. Sukumi memutuskan pensiun untuk kali kedua di akhir musim 2012. Itulah peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang perlu kamu ketahui.
Dan jangan lupa simak juga peristiwa-peristiwa lainnya.